Hujan baru aja berhenti. Langit di timur mulai terang pelan-pelan. Tapi tanah lapangan tempat turnamen berubah jadi rawa besar penuh lumpur. Bayangin aja, itu bukan arena megah kayak di King's Landing. Ini kayak ladang sawah habis diguyur hujan semalaman. Kabut tebal ngeliputi tanah, kayak ular putih yang lagi merayap pelan. Dan di situ berdirilah Dang, kesatria tinggi gede yang cuma punya pedang, kuda, dan tekad. Panggung penonton mulai rame. Bangsawan-bangsawan datang. Jubah mereka dikencengin karena udara pagi dingin banget. Rakyat jelata juga datang berdesakan di pagar pembatas, cuma buat lihat pertandingan besar hari itu. Dang sempat mikir, wah, kayaknya semua orang pengen lihat aku mati. Tapi ternyata enggak juga. Ada yang nyemangatin, ada yang doain, bahkan ada gadis kecil yang nyium pipinya. Buat Dang, itu aneh sekaligus haru. Karena dia sadar orang-orang kecil ini ngelihat dia sebagai ksatria sejati. Bukan karena darah biru, tapi karena dia pegang sumpah dan kehormatan. Di sisi lain, kawan-kawan Dang udah mulai ngumpul. Ada Raymond Fossoway, anak muda yang masih idealis. Ada Sir Humphrey Harding, yang katanya kakinya patah tapi tetap maksa ikut bertarung. Lalu datang juga Sir Lionel Baratheon, si badai tertawa. Pria besar yang datang bukan karena dendam, tapi karena pengen ngalamin duel legendaris Trial of Seven. Duel 7 lawan 7 yang udah nggak pernah terjadi selama 100 tahun lebih. Lucunya, ternyata yang ngajak Sir Lionel bukan Dang, tapi si Egg, squire kecil Dang yang lugu tapi bandel. Anak ini nyelinap ke tenda Baratheon, numpahin anggur ke kepala sang kesatria, dan dengan polosnya minta bantuan. Hasilnya, ya sukses banget. Nah, pas semua udah kumpul, pihak lawan akhirnya muncul juga. 3 kesatria Kingsguard dengan jubah putih bersih, lalu Pangeran Mekar dan 2 anaknya, yaitu Aerion dan Daeron Targaryen. Aerion ini biangnya masalah. Dia sombong, kejam, dan merasa darah Targaryen bikin dia setengah dewa. Sementara Mekar, ayah mereka, kelihatan garang banget. Bajunya dihiasi taring naga hitam, dan gada berduri itu bikin siapapun ngeri ngelihatnya. Tapi ternyata, 2 kubu ini masih belum lengkap. 6 lawan 6. Mereka butuh masing-masing 1 orang lagi buat jadi 7. Dan disinilah drama sebenarnya dimulai. Ketika Dang lagi siap-siap pakai baju besi dibantu Pat dan Egg, muncul kabar buruk. Sir Stephen Fossoway, sepupu Raymond, ternyata malah membelot. Bukannya bantu Dang, dia malah bergabung sama Pangeran Aerion. Alasannya, karena dia dijanjiin jadi Lord. Jadi, cuma demi gelar, dia buang kehormatan. Raymond sampai marah banget, dan langsung bilang kalau dia bakal gantiin posisi sepupunya. Lantik aku jadi kesatria, katanya ke Dang. Tapi Dang ragu, karena nggak semua orang pantas dilantik sembarangan. Untungnya, Sir Lionel Baratheon ambil alih. Dengan pedang ditaruh di bahu kanan, kiri, kanan lagi, dia resmikan Raymond jadi Sir Raymond Fossoway. Dari situlah muncul julukan unik, Raymond the Green Apple. Karena lambang di perisainya sekarang apel hijau, bukan merah kayak sepupunya yang pengkhianat. Masalahnya belum selesai sampai di situ. Mereka masih kurang 1 orang. Kalau Dang nggak dapat kesatria ke-7, dia bakal otomatis dianggap bersalah dan dihukum mati. Akhirnya, Dang keliling arena, nyoba minta bantuan dari bangsawan yang dulu pernah kenal sama gurunya, Sir Arlan dari Penitri. Tapi semua diem aja, nggak ada yang mau bantu. Sebagian malah pura-pura nggak denger, sebagian lagi cuma senyum sinis. Di depan Dang ada puluhan kesatria, tapi nggak ada satupun yang berani berdiri buat kebenaran. Sampai akhirnya Dang frustasi dan teriak, "Nggak adakah kesatria sejati di antara kalian semua?" Tapi suasana tetap sunyi, cuma suara angin. Tapi lalu satu suara menjawab dari balik kabut, "Aku akan bergabung di pihak Sir Duncan." Dari balik kabut, muncul sosok kesatria berpakaian hitam dengan naga merah di perisainya. Semua orang ngira itu Pangeran Valar, tapi begitu dia buka helmnya, ternyata itu adalah Pangeran Baelor Targaryen sendiri, kakaknya Mekar, seorang pangeran besar dari darah naga, berdiri di sisi rakyat jelata. Semua langsung heboh, bahkan Aerion dan Mekar pun kaget banget.
Dan dengan tenang Balor bilang, orang ini melindungi yang lemah. Biarlah para dewa menentukan siapa yang benar. Suasana langsung berubah. Dang nggak sendirian lagi. Sekarang pihaknya lengkap. 7 kesatria dengan hati yang berbeda-beda, tapi disatukan oleh satu hal, yaitu kehormatan. Di tengah lapangan becek dan kabut pagi itu, kesatria rakyat jelata siap melawan para naga bangsawan. Lapangan asfalt pagi itu jadi sunyi banget. Udara dingin, kabut tebal, dan semua orang nahan napas. Ini bukan sekedar duel biasa, tapi pertarungan buat nyari kebenaran, yaitu siapa yang benar, siapa yang bohong, dan siapa yang bakal mati hari ini. Pangeran Balor berdiri paling depan, ngatur strategi. Di depan ribuan pasang mata, dia jelasin rencana mereka. Lawan bakal pakai tombak perang yang berat, panjang, tajam, dan bisa nembus baju besi kalau kena. Tapi Balor nggak mau pakai senjata mematikan. Dia malah memilih tombak turnamen, yang lebih panjang tapi gampang patah. Katanya, kalau bisa jatuhin lawan duluan itu udah cukup. Nggak perlu bunuh-bunuhan. Simple, tapi beresiko. Karena kalau satu dari mereka mati, artinya dewa udah mutusin siapa yang bersalah. Begitu semua siap, suasana berubah. Dari kejauhan, Aerion Targaryen udah siap di atas kuda kelabunya. Helmnya ada ukiran api, kayak simbol kesombongan. Sementara Dang di sisi lain, di atas kuda tuanya, yaitu Thunder. Kuda yang udah kenyang perang dan tahu persis harus ngapain. Egg ngasih perisai ke Dang sambil ngedoain. Dang diam aja, tapi dalam hati dia tahu, ini mungkin hari terakhirnya hidup. Trompet dibunyikan dan semuanya langsung bergerak. Kuda-kuda mulai lari. Lumpur muncrat ke segala arah. Suasana derap kaki dan benturan logam bercampur jadi satu. Dang sempat panik, lupa semua yang pernah dia pelajari. Tapi Thunder nyelamatin dia. Naluri kuda tua itu ngambil alih, dan Dang mulai ngikutin irama, nyatu sama gerak kudanya. Dia dan Thunder jadi satu tubuh. Fokusnya cuma satu, yaitu serang Aerion. Kedua kuda itu makin cepat, jarak makin dekat. Tombak Aerion mengarah ke jantung Dang, tapi Dang juga udah siap. Dia niat nusuk dada Aerion, tapi tombaknya sedikit melenceng. Benturan keras pun terjadi. Suara besi nabrak besi, suara kuda jatuh, dan semuanya jadi chaos. Thunder terguling, Dang kebanting ke tanah. Napasnya nyaris hilang, tapi entah gimana dia masih hidup. Lalu Dang pun bangkit, tapi tombak Aerion udah nancep di sisi tubuhnya, nembus perisai dan baju besinya. Rasa sakitnya gila banget. Darah mengalir dan penglihatannya mulai buram. Tapi Dang masih berdiri. Dia lepas perisai, cabut tombak patah dari tubuhnya dan lalu ambil pedang. Pertarungan makin brutal. Pangeran Balor dan Lionel Baratheon bertarung gagah berani, ngebantai Kingsguard satu persatu. Mekar juga jatuh dari kudanya. Lapangan itu berubah jadi lautan lumpur, darah, dan jeritan. Tapi Dang cuma punya satu target, yaitu Aerion. Kuda Aerion nabrak Thunder dengan keras. Thunder terjatuh, dan kali ini nggak bisa bangun lagi. Dang kebuang ke tanah, ngerasa seluruh tulangnya kayak retak. Dia sempat pingsan beberapa detik, tapi begitu sadar, yang dilihatnya cuma lumpur, darah, dan langit abu-abu. Aerion berdiri di atasnya, siap ngebunuh Dang. Dengan gada berduri yang muter di udara, Aerion kelihatan kayak iblis bersayap naga. Tapi Dang bukan orang yang gampang menyerah. Begitu gada itu hampir jatuh, Dang berguling ke arah kaki Aerion, ngangkat tubuhnya, dan narik pangeran sombong itu ke dalam lumpur. Seketika mereka berdua jatuh dan Dang naik ke atasnya. Sekarang giliran Dang yang jadi naga. Dia ambil perisai Aerion, dan dengan tenaga terakhir, dia hantam helm pangeran itu berulang kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai helm itu penyok dan simbol naganya pun pecah. Aerion teriak, tapi Dang gak berhenti. Semua amarah, semua penghinaan, semua rasa sakit dilampiaskan di situ. Tapi pas Aerion udah nggak ngelawan lagi, Dang berhenti. Karena dibalik semua kekacauan itu, dia masih inget. Ksatria sejati nggak ngebunuh yang udah kalah. Dang ngeluarin napas berat. Dia udah menang. Aku menyerah, kata Aerion lemah.
Begitu Aerion nyerah, Dang seret tubuh pangeran itu lewat lumpur. Nyeretnya sampai ke depan penonton, di hadapan Lord Ashford dan semua bangsawan yang tadi ngeremehin dia. Tubuh Aerion udah kayak karung basah penuh lumpur. Dang cuma bilang satu hal, katakan. Dan Aerion dengan wajah hancur, akhirnya ngaku. Dia cabut tuduhannya, pertarungan pun selesai. Sehabis pertarungan itu, Dang hampir pingsan. Tubuhnya luka parah. Dia bahkan gak yakin bisa berdiri sendiri. Tapi pas Egg, Raymond, dan yang lain bantu buka baju besinya, dia cuma mikir satu hal. Apa sekarang dia udah beneran jadi kesatria sejati? Tapi belum sempat lega, kabar buruk datang. Pangeran Baelor, si naga hitam yang bantu dia, nyatanya kena hantam gada milik Mekar tepat di kepala. Waktu helmnya dibuka, semua orang langsung ngeri. Bagian belakang tengkoraknya remuk, darah dan serpihan tulang jatuh ke tanah. Dang yang lagi nyoba bangun, langsung nangkap tubuhnya sebelum jatuh. Pangeran besar itu masih sempat ngomong pelan, tapi suaranya makin samar. Baelor yang gagah, bijak, dan adil meninggal di peluk kandang. Orang yang tadi ngebelain kebenaran, sekarang mati karena itu. Lapangan yang tadinya penuh sorak berubah jadi hening. Semua mata ngelihat Dang dan jasad Pangeran Baelor. Air hujan mulai turun, nyampur sama darah dan lumpur di tanah. Dan di situ Dang sadar, kemenangan ini nggak berarti apa-apa kalau yang benar harus mati buat ngebuktikannya. Setelah semua kekacauan di turnamen Ashford, kisah Dang si kesatria pengelana belum benar-benar berakhir. Karena setelah semua pertarungan dan drama itu, satu tragedi besar mengguncang negeri. Pangeran Baelor, sang tangan kanan raja, pahlawan yang semua orang hormati, pada akhirnya meninggal dunia. Dan karena dia keturunan Targaryen, jenazahnya nggak dikubur seperti orang biasa, tapi dibakar di lapangan kastil Ashford. Api besar menyala, membakar tubuh pangeran yang dulu dikenal sebagai Baelor the Breakspear. Pangeran yang hidupnya gagah dan berapi-api, akhirnya beristirahat dalam api juga. Waktu Dang lewat di depan jenazah itu, dia cuma bisa diam. Baelor dibaringkan dengan jubah hitam beludru. Naga 3 kepala disulam di dadanya. Di sisi tubuhnya, tergeletak pedang dan helm emas tipis dengan pelindung wajah terbuka. Biar semua orang bisa lihat wajahnya untuk terakhir kali. Dan di ujung kaki jenazah itu berdirilah anaknya, Valar Targaryen. Valar masih muda, tampan, tapi matanya dingin. Dia mandang Dang dengan tatapan yang berat banget. Dan satu kalimat keluar dari mulutnya, "Kenapa ayahku harus mati sementara kau yang hidup?" Dang gak bisa jawab apa-apa. Dalam hatinya, dia juga ngerasa hal yang sama. Dunia ini aneh, kenapa justru orang besar seperti Baelor yang harus gugur? Sementara Dang yang cuma kesatria pengelana biasa malah masih bisa bernapas. Beberapa hari setelah itu, Dang sendirian di kemahnya, duduk di bawah pohon sambil menatap bekas luka di dadanya. Luka yang jadi pengingat bahwa Baelor Targaryen mati untuk nyelamatin dia. Dunia memang gak adil, tapi hidup harus jalan terus. Sampai suatu hari, 4 pengawal datang ke kemahnya. Dang langsung panik, dia pikir, wah ini dia, mungkin aku bakal dieksekusi. Tapi ternyata yang datang bukan Algojo. Yang datang adalah Pangeran Mekar Targaryen, ayahnya Egg. Suasananya tegang banget. Mekar datang sendirian, lalu nyuruh semua pengawalnya pergi. Dia bilang kalau Aerion udah diusir ke Lys. Dang cuma bisa diem, antara lega dan bingung harus ngomong apa. Lalu Mekar mulai cerita sesuatu yang lebih berat, tentang rasa bersalahnya, tentang gosip yang beredar, bahwa dialah yang tanpa sengaja membunuh kakaknya sendiri, yaitu Pangeran Baelor. Dia bilang gak inget pukulan terakhir yang bikin Baelor tewas, tapi orang-orang gak akan pernah berhenti menuduh. Dan waktu Dang dengar itu, dia justru ngerasa iba, karena di balik sosok bangsawan dingin itu, ternyata Mekar juga cuma manusia yang dihantui rasa bersalah. Dang akhirnya bilang, kalau begitu, kita berdua yang membunuhnya, Paduka. Karena tanpa Baelor, Dang juga gak akan hidup. Tapi karena Dang masih hidup, Baelor lah yang harus mati. Mekar cuma diam, tapi kemudian dia bilang sesuatu yang gak disangka-sangka. Putraku,
Aegon ingin jadi muridmu. Jadikan dia squire-mu. Dang kaget bukan main. Aku, jadi guru untuk seorang pangeran? Tapi Mekar ngomong serius. Dia bahkan nawarin Dang untuk tinggal di kastilnya di Summerhall. Dia bakal dapat pelatihan, dapat posisi resmi. Intinya hidup enak. Tapi Dang nggak langsung terima. Dang inget ucapan terakhir Pangeran Baelor, bahwa negeri ini butuh orang-orang baik. Dan Dang sadar, dia bukan kesatria istana. Dia kesatria jalanan, orang biasa yang bertarung buat kehormatan, bukan kemewahan. Akhirnya dia bilang, aku mau menerima Aegon, tapi bukan untuk hidup di kastil. Aku mau dia ikut mengembara denganku. Dang mau ngajarin bocah itu cara hidup di dunia nyata. Tidur di kandang kuda, makan daging kering, hidup seadanya. Karena kalau Egg mau jadi raja sejati, dia harus tahu gimana rasanya jadi rakyat biasa dulu. Mekar sempat gak percaya, dia bahkan sempat marah. Tapi akhirnya, dia pergi tanpa sepatah kata pun. Dan Dang cuma bisa lihat punggungnya menjauh dengan angin sore yang berhembus pelan. Keesokan paginya, saat matahari baru muncul, lalu Egg datang. Bawa jubah coklat butut, bawa sepatu lama, dan nyengir lebar. Ayahku bilang, aku harus melayani Anda. Dang cuma bisa ketawa kecil dan bilang, ya udah, mulai dengan nyiapin kuda dulu, Egg. Dan saat Egg bertanya, kita mau kemana, Sir? Dang menatap ke arah selatan sambil mikir sejenak, lalu jawab santai. Aku belum pernah ke Dorne. Yuk, kita ke sana. Katanya sandiwara bonekanya bagus. Begitulah dua sosok aneh yang tapi serasi ini. Dang si kesatria pengelana dan Egg si pangeran kecil. Mulai perjalanan baru mereka. Dari tragedi lahir persahabatan. Dari kehilangan muncul harapan. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan mereka bakal membentuk masa depan Westeros. Jauh sebelum Game of Thrones dimulai.